Oke, selamat datang di mata kuliah Administrasi Sistem Komputer. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai solusi terhadap keamanan jaringan. Yang keempat yaitu mengenai proxy server. Untuk tujuan instruksional umumnya ini masih sama, ya, diharapkan mahasiswa ini mampu dan menjelaskan menerapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadi administrator, seperti melakukan instalasi, konfigurasi, proses administrasi, dan layanan server yang akan berguna untuk mengamankan jaringan dan juga server. Tujuan instruksional khususnya ini ada di bagian poin ketiga, di mana mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menerapkan solusi dari keamanan jaringan. Di mana topik kali ini solusi keamanan jaringannya adalah dengan menggunakan proxy server. Oke, kita mulai. Untuk pengertian dahulu, apa itu proxy server? Proxy server bekerja dengan menjembatani antara komputer ke internet. Proxy server ini sebagai penyedia layanan proxy adalah sebuah komputer, server atau sebuah program yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk dapat melakukan request terhadap konten dari internet ataupun juga ke intranet. Kalau dari gambar di samping ini, terlihat bahwa antara klien dan juga internet itu ada proxy server di tengah-tengahnya. Nah, jadi yang menjembatani antara si klien dan internet itu ada proxy server. Apa gunanya? Yaitu tadi, untuk bisa melindungi data, baik itu dari intranet ataupun juga dari internet. Tergantung jenisnya pula, server proxy bekerja dengan menyambungkan atau malah menghalangi koneksi antara pengirim dan penerima. Semua data yang masuk melalui satu port akan diteruskan ke seluruh jaringan melalui port lain. Jika server proxy memblokir akses langsung di antara dua jaringan, maka dipastikan bahwa attacker akan lebih sulit mendapatkan IP address internal dan detail dari network private tersebut atau pribadi. Sehingga fungsi dari proxy server tentu bisa sebagai pengaman data. Beberapa proxy server bisa berupa sekelompok aplikasi ataupun juga server yang memblokir layanan internet pada umumnya. Misalnya nih, ada proxy HTTP, berfungsi untuk memotong akses web. Sedangkan kalau untuk proxy SMTP, dia berfungsi untuk akses terhadap email. Proxy server menggunakan skema pengalamatan jaringan untuk menjanjikan satu alamat IP dari satu network ke internet. Setelah itu, semua request dari pengguna itu akan diteruskan ke internet. Lalu, responnya juga akan dikembalikan kepada pengguna. Kita akan lihat tipe-tipe proxy server. Yang pertama adalah transparent proxy. Transparent proxy seringkali digunakan oleh suatu perusahaan atau institusi untuk memfilter konten dan mengaktifkan fitur change gitu ya pada jaringannya. Namun yang perlu kita ingat adalah tipe ini tidak dibekali dengan kemampuan untuk memodifikasi request daripada komputer klien maupun respon dari web server. Sehingga bukanlah opsi yang tepat untuk keperluan privacy keamanan. Nah, ini tapi kalau untuk hanya sebagai fitur chat saja, transparent proxy ini cocok. Tapi kalau untuk sekedar mau ingin mengamankan, maka dia kurang cocok. Lalu tipe proxy yang berikutnya adalah anonymous proxy. Seperti transparent proxy, kalau di anonymous proxy juga memberitahukan bahwa web server terhubung melalui proxy. Nah, bedanya apa? Bedanya pada anonymous proxy itu tidak menginformasikan IP address ataupun data perangkat kita ke dalam request yang akan diteruskan. Sehingga sebagaimana namanya, tipe ini bisa dimanfaatkan untuk menjelajah internet dalam mode anonymous. Ya, ini banyak digunakan eh, proxy-proxy jenis ini yang banyak di internet. Maka berhati-hati kalau kita menggunakan
proxy yang sifatnya adalah tipenya anonymous. Contoh nih, nah ini kita nih 1111 IP-nya. Ketika kita menggunakan anonymous proxy, maka IP kita itu akan berubah, akan disamarkan, akan dipalsukan, sehingga di tujuan di sana IP yang terdeteksi itu bukan 111 tapi melainkan 222. IP-nya siapa? IP-nya proxy server, seperti itu. Tipe proxy selanjutnya ada distorting proxy. Distorting proxy ini sebenarnya fungsinya tidak jauh berbeda dengan si anonymous proxy. Hanya saja tipe proxy ini itu mengganti dan memberikan IP address palsu di dalam request Anda. Itulah mengapa distorting proxy banyak digunakan untuk menembus restriction content karena dapat membuat koneksi yang Anda itu seolah-olah datang dari lokasi tertentu. Contohnya, di user tadi ya, alamat IP-nya mungkin sekian, 111. Kemudian ini our IP-nya 662936 sekian. Kemudian target servernya apa? Jadi sehingga IP yang diberikan di sana atau terlihat itu berbeda. Kalau di anonymous proxy tadi, proxy IP-nya adalah IP proxy servernya. Tapi kalau ini dia memberikan IP yang berbeda. Lalu ada high anonymity proxy. Berbeda dengan 3 tipe sebelumnya, kalau yang high anonymity proxy atau elite proxy, ini tidak menginformasikan web server bahwa kita terhubung melalui proxy. Hebatnya, tipe proxy ini tidak hanya dapat menyembunyikan IP address dan data personal, tapi juga dapat berkala mengganti IP address yang diberikan kepada web server. Nah, sehingga kalau tadi mungkin 2222, nanti kemudian secara berkala 1 jam kemudian berubah kembali. Nah, seterusnya seperti itu. Lalu berikutnya ada public proxy. Nah, ini tipe proxy yang biasa digunakan oleh siapa saja secara gratis. Cenderung tipe yang seperti ini itu performanya lambat, sehingga kalau kita menggunakan proxy ini kita kadang sering mengalami atau ketika menjelajah internet itu menjadi lebih lambat. Nah, bahayanya apa? Nah, bahayanya kalau kita tidak mengetahui siapa pihak yang menyediakan proxy ini, maka data kita mungkin saja bisa di filter atau disaring oleh mereka. Kalau private proxy ini dia menawarkan ya dedicated IP address. Tipe ini biasanya harus kita bayar gitu ya. Artinya sebelum menggunakan private proxy kita harus mengeluarkan sejumlah uang dulu atau mendaftar dulu atau membeli dulu. Seperti itu. Sekarang kita lihat dari cara kerja proxy server. Nah, ini setiap komputer yang menggunakan internet itu pasti memerlukan IP address. Ibarat sebuah alamat rumah, IP address bisa membantu proxy mengetahui kemanakah data akan dikirim. Oke, itu proses yang pertama. Lalu, ketika kita melakukan request atau permintaan berupa pencarian ke sebuah URL tertentu, sebuah website, maka proxy server itu akan mengirimkan request ke server website, mengambil respon dari server website dan mengantarkannya ke tampilan kita. Jadi kita request masuk ke dalam proxy server kemudian apa tadi tergantung dengan tipenya. Kalau dia diganti IP address siapa akan diganti, terus akan dikirimkan ke anonymous secara anonymous ke internet. Internet akan melihat IP address tadi dan juga memberikan respon ke balik kepada kita. Ketika server proxy meneruskan permintaan, maka proxy dapat mengubah alamat IP yang kita miliki sehingga server website tidak mengetahui persis lokasi kita. Alhasil, data kita tentu saja bisa dienkripsi dan juga tidak dapat dibaca ketika terjadi transit data. Lalu apa manfaat dari menggunakan proxy? Nah, ini yang pertama adalah mengontrol penggunaan internet, baik itu karyawan ataupun juga bisa anak-anak. Ada segelintir organisasi atau perusahaan yang melarang karyawannya untuk membuka beberapa website dengan tujuan tertentu. Selain itu, orang tua juga dapat memanfaatkan proxy untuk memonitor aktivitas internet anak-anaknya yang masih di bawah umur. Berikutnya, menyimpan bandwidth dan meningkatkan kecepatan. Salah satu manfaat proxy adalah kemampuannya untuk menyimpan cache. Jadi saat kita hendak mengakses data dari website yang pernah kita kunjungi,
maka website itu akan tampil lebih cepat. Privasi yang terjaga. Individu atau organisasi yang menggunakan proxy biasanya lebih menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Sebab salah satu manfaat proxy adalah dapat mengubah alamat IP dan informasi pribadi lainnya sehingga server website tidak dapat mengakses data pengguna. Nah, lalu tentu ada risikonya. Meskipun proxy menawarkan berbagai keuntungan, ada pula beberapa risiko yang perlu kita perhatikan. Tidak semua layanan proxy gratis itu aman. Nah, jadi kita harus mengetahui siapa penyedia layanan proxy. Log sejarah pencarian atau browsing history. Nah, kita perlu perhatikan apakah proxy yang kita gunakan itu kita ketahui alamat IP dan segala macamnya. Lalu juga perhatikan apakah proxy server yang kita gunakan itu dienkripsi atau tidak. Nah, kalau tidak, maka kita tentu harus berhati-hati dalam menggunakannya. Lalu ini adalah salah satu contoh aplikasi proxy server yang bisa kita implementasikan pada sistem operasi Linux, yaitu namanya Squid Proxy Server. Squid adalah software berlisensi General Public License yang digunakan untuk web proxy dan juga untuk penyimpan change web. Lisensinya membebaskan siapa saja untuk mengunduh, menggunakan, mempelajari, memodifikasi, dan menyebarluaskan source code dari Squid. Squid dapat digunakan sebagai forwarding proxy ataupun juga reverse proxy. Forward proxy ini untuk kepentingan klien, sedangkan reverse proxy ini biasanya untuk kepentingan web server. Ya. Nah, ini contohnya kalau kita misalnya nanti ingin melakukan instalasi Squid, kita bisa lakukan dulu apt-get update untuk memastikan bahwa repository kita update. Lalu kita bisa lanjutkan dengan apt-get install Squid. Nah, nanti kalau sudah berhasil diinstalasi, kita jalankan perintah service Squid status, maka nanti di sana ada deteksi bahwa Squid service sudah aktif. Nah, seperti itu. Sampai situ yang dapat saya bahas mengenai proxy server. Kita ketemu lagi di topik kita selanjutnya mengenai hal yang lain. Terima kasih.